Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suma ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami'il quburin ali la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah wa ila arwahi jami'a asatidatina wa muallimina wa murabbi arwahina min ladun rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruhi murabbi arwahina wa syaikhi masyaihina ani syaikh al-muallim Muhammad Syafi'i Azami bin Muhammad Shalih Raidi wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jami'i man sabaquna bil imani wal mamat wa khususan ila arwahi muallifi hadhihi al-kutub al-makruh fi hadzal mahdi syarif ani madal arba'in biniyatil qabul wa tamami kulli sulwan ila kulli ma'mul jali bali kulli khair dafi'an kulli syar ila hadrati rasul al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutannya bacanya Talkhisul Asas. Udah ada datang ke pondok semua. Udah ya, liburan udah cukup. Waisamal muta'addi waqi'an. Itu ya sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lamana khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa anna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa isamal muta'addi waqi'an liwuquhi 'alal maf'uli bih wa mujawizan aidan limujawazatihil fa'ila bi khilafil lazimi. Wa isamal muta'addi, dan dinamakan fi'il muta'addi, artinya fi'il muta'addi dinamakan waqi'an, fi'il waqi' istilahnya ya. Cuman emang lebih masyhur, lebih familiar, lebih sering dikemukakan fi'il muta'addi gitu. Waqi'an fi'il waqi'. Kenapa disebut fi'il waqi'? Liwuqu'ihi, karena terjatuhnya fi'il ini alal maf'uli bi, atas maf'ul bih. Karena fi'il ini nanti ditujukan dia kepada objeknya. Wa mujawizan aidan, dan disebut juga fi'il mujawiz. Artinya sesudah dia disebut fi'il waqi', dia juga disebut fi'il mujawiz. Li mujawazatihi, karena melampauinya ia fi'il muta'addi tadi al-fa'ila fa'il. Dia melampaui fa'il sehingga sampai ke maf'ul bih. Bi khilafil lazimi, berbeda halnya dengan fi'il lazim. Kalau fi'il lazim dia tidak melampaui maf'ul bih, dia cukup sampai maf'ul bih dan tetap serta melazimkan dia cukup pada fa'il. Ulang ya.
Bi khilafil lazimi lain halnya dengan fi'il lazim. Nah, kalau fi'il lazim dia tidak melampaui fa'il sehingga dia tidak sampai maf'ul bih, tetapi dia tetap hanya terbatas pada fa'il sehingga dia hanya melazimkan fa'il dan tidak sampai maf'ul bih. Makanya disebut fi'il lazim. Yalzamul fa'ila abada gitu. Wala yatajawaz ilal maf'uli bih. Wal muradu minat tajawuzi at-tajawuzu ibaratan. Dan yang dimaksudkan dengan tajawuz di sini proses melewati fa'il, fi'il melewati fa'il kemudian sampai ke maf'ul bih. Nah, tajawuz di sini ibaratan hanya dari segi ungkapan saja dia. Jadi dari segi ungkapan. Tajawuz ibaratan melampaui, tapi dari segi ibarat saja, dari segi ungkapan. Bayadkhulu daraba Zaidun amran ma'a kizzihi. Wa yadkhulu aidan mithlu ma daraba Zaidun amran liwujudi tajawuz ilahi ibaratan wa illa lam yufidin nafyahu. Bayadkhulu maka masuk daraba Zaidun amran. Lafad atau jumlah daraba Zaidun amran. Artinya daraba di sini dia masuk pada fi'il muta'addi gitu. Karena dia telah melampaui fa'il yaitu Zaidun dan sampai ke maf'ul bih yaitu amran. Ma'kidhihi beserta bohongnya ia. Bohongnya kalam daraba Zaidun. Artinya pada kenyataan ternyata Zaid tidak memukul Amr, kan berarti bohong tuh dari segi kenyataan. Walaupun secara ungkapan dibilang daraba Zaidun amron, daraba fi'il muta'addi, Zaidun fa'il, amron maf'ul bih, dia tetap muta'addi daraba. Karena dia di sini dari segi i'rab, dari segi amal, dia melewati fa'il, sesudah dia merofakkan fa'il, kemudian dia melewati fa'il, lalu menasabkan maf'ul bih. Walaupun ma'kidbihi beserta bohongnya ia, bohong ucapan ini. Daraba Zaidun amron, arti bohong pada kenyataan di lapangan Zaid tidak memukul Amr gitu. Makanya at-tajawuznya ibaratan saja, faqat. Wa yadkhulu aidan dan masuk juga artinya dalam tajawuz tadi dan dia sebagai fi'il muta'addi. Misal seumpama ma daraba Zaidun amron, tidaklah memukul Zaid Amron akan Amr. Ma daraba Zaidun amron, tidaklah memukul Zaid Amron akan Amr. Nah, di sini daraba dia tetap fi'il muta'addi karena secara ungkapan, secara i'rab dia merofakkan fa'il yaitu Zaidun, kemudian dia melewati fa'il sehingga dia menasabkan maf'ul itu Amron. Walaupun secara kenyataan ma daraba Zaidun amron, Zaid tadi tidak memukul Amr gitu. Walaupun secara kenyataan Amr di sini dipukul apa enggak? Enggak. Jadi objek apa enggak? Enggak. Karena kan tidak gitu ya. Tapi tetap saja walaupun di sini nafi, daraba tetap saja dibilang fi'il muta'addi gitu. Liwujudi tajawuzi karena adanya melampaui ilai kepada maf'ul bih itu amron ibaratan dari segi ta'bir, dari segi ungkapan. Wa ila dan jika tidak dimaksudkan ibarat saja, lam yufidin nafyahu, maka tidaklah memberikan pemahaman nafi tadi itu madharaba tadi nafyahu akan menafikannya, menafikan daraba gitu. Wa ila dan jika tidak, artinya jika tidak hanya dari segi ibarat, artinya dari segi kenyataannya juga. Kalau seandainya diperhitungkan, seandainya dinilai juga lam yufidin nafyahu, maka nafi tadi itu ma daraba dia tidaklah memberikan pemahaman nafyahu menafikan ad-darab gitu. Berarti tidak nafi gitu. Kalau memang harus dituntut secara kenyataannya Zaid juga kalau harus dituntut secara kenyataannya memang Zaid mukul Amr. Nah berarti nafi tadi nggak ada artinya dong.
Kalau pada kenyataannya dituntut tetap pemukulan ini sampai kepada amr gitu. Makanya disebut lagi dan lagi tajawuz ini min haitsul i'tibar ay at-tajawuz ibaratan gitu. Tapi bisa sedalam itu ya. Selama ini kan kita nggak mikirin sono-sono. Pokoknya muta'addi ada maf'ul bihnya. Itu aja, baik dia musbat atau manfi gitu. Wa hadza dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza qaribun mimma yuqalu min anna tajawaza fil manfiyyi dhihniyun yatawaqqafu fi nafyi ala al-ithbati li anna taqdama tawaqqu bi malakatiha katawaqqu fi adam al-basari ala al-basari wa la shakka fi wujudi tajawuzi kal-ithbati alladhi huwa al-aslu fa yujadu fi nafyi aydan fala iskalu faqad zahara mimma sabaqa anna tajawuza laysa bi sababil aridi fa yakhruju mithlu dhahabatu bi zaydin li anna tajawuza fihi bi sababil aridi alladhi huwa al-bahu wa minhu yu'lamu anna al-murada min al-muta'addi ma yakunu bi ghairi wasitati harfil jari wa huwa al-muqabilu lil lazimi wal muradu inda al-itlaqi al-muqabilu lil lazimi wa huna bi haditsin nafisin madhkurin fi syarih. Ya ada. Wahada dan ini istilah at-tajawuz ibaratan beserta pencabangannya tadi itu, bahwa walaupun pada nafi madharaba zaidun amron, doroba di sini tetap disebut fi'il muta'addi karena secara ibarah dia telah merofakan fa'il, kemudian dia melewati fa'il, kemudian dia menasabkan maf'ul bih. Walaupun pada kenyataan peristiwa memukulnya Zaid Amr itu tidak terjadi karena ada ma di depan itu. Tapi itu tidak mengeluarkan doroba dari fi'il muta'addi, tetap dia fi'il muta'addi gitu. Jadi at-tajawuz ibaratan. Wahada dan ini at-tajawuz ibaratan secara umum ya, qaribun mimma yuqalu, itu dekat dari pandangan yang mengatakan mimma yuqalu, daripada apa yang dikatakan min, yaitu anna tajawuza fil manfi zihniyun, bahwasanya tajawuz pada kalam yang manfi itu tajawuznya zihniyun saja, jadi secara logika saja. Ma daraba Zaidun amron, tidaklah memukul Zaid Amr gitu. Nah di sini secara logika daraba tetap dia merofakan fa'il yaitu Zaidun, kemudian dia melewati fa'il sampai ke maf'ul bi yaitu amron. Tapi artinya secara logika di sini tetap ada tajawuz gitu. Peristiwa melewatinya, melampauinya fi'il muta'addi akan fa'il lalu sampai ke maf'ul bi. Cuma zihni doang. Artinya fil kharij dari segi di luar zihni, fil kharij zihni di luar akal, di luar logika, artinya di lapangan ini nggak terjadi pemukulan, tidak terjadi, bahkan ya tidak terjadi. Artinya bahkan di sini juga kita bilang Amr tidak dipukul, berarti bisa jadi Zaid juga tidak memukul gitu. Kalau mau diperluas ya, walaupun bisa saja Zaid memukul yang lain, Zaid memukul Umar Bakar, tetapi kemudian Zaid tidak memukul Amr, bisa saja. Tapi yang pasti ini hanya tajawuz secara zihni saja, secara logika saja.
Adapun secara praktek di lapangan ini tidak terjadi, di mana Zaid tidak memukul Amr gitu. Tapi secara logika saja gitu ya. Jadi at-tajawuz fil manfi zihniyun, melewatinya fi'il muta'addi akan fa'il sampai ke maf'ul bi itu hanya zihni saja, logika saja, karena pada kenyataan di lapangan tidak terjadi pemukulan. Jadi tidak terjadi pemukulan, bagaimana mungkin pemukulan tadi melewati fa'il sampai ke maf'ul bi, orang nggak terjadi pemukulan, wong Zaid tidak memukul Amr, sehingga secara zihni saja gitu. Kalau kita mau tambah bisa juga. Sementara tajawuz dalam usbat, tajawuz dalam kalam positif itu zihnan wa kharijan. Artinya baik dalam logika itu terjadi tajawuz, di luar lapangan juga terjadi tajawuz gitu. Tapi kita kembali fokus ke kalam manfi ya. Kenapa tajawuz sil manfi ini zihni saja gitu? Tidak waqi, tidak kharija zihni, tidak di luar logika, tidak di lapangan pada kenyataan. Li tawaqqufin nafi alal isbat, karena tergantungnya negatif alal isbat atas positif. Jadi ketika ada terjadi negatif, ketika ada negatif dia mutawaqqif alal isbat. Nah, dia jelas ya. Tidak melihat, kan asalnya melihat. Kemudian tidak, ya nafi, tidak tidur, berarti tidur tadi ditiadakan, berarti asalnya tidur gitu. Li tawaqqufi nafi alal isbat, karena tergantungnya an-nafi alal isbat atas isbat. Nafi tergantung alal isbat. Li'anna al-'adama tu'rafu bi malakatiha, karena al-'adam sesuatu yang sifatnya ketiadaan, dia bisa diketahui bi malakatiha, dengan malakahnya. Malakah itu waktu itu apa? Saya ingat ya. Malakah itu sifatun rasihatun fin nafsi, satu sifat yang ada pada satu jiwa ya. Sehingga seseorang itu dengan sifat ini dia sesuatu yang sudah dia bisa dia biasa dan dia sudah familiar bi malakatiha, dengan malakahnya. Malakah dari Adam, al-Adam wal malakah gitu ya. Katawaqufi adamil basar alal basar, seperti tergantungnya tidak melihat atas melihat, tidak melihat. Itu adam, ketiadaan. Nanti dari segi malakanya basar, melihat. Tetapi ketika seorang buta, maka dia disebut tidak melihat. Dan ini secara logika, kata melihat, kata tidak melihat, buta, tidak mungkin dipahami kecuali dengan memahami malakahnya, kecuali memiliki positifnya, yaitu melihat gitu. Walaupun dalam kenyataannya ya tetap tidak melihat gitu. Wala syakka, dan tidak ada keraguan fi wujudi tajawuzi fil isbatil ladzi wal aslu. Ya, tadi saya bilang tuh tidak ada keraguan dalam adanya tajawuz fil isbat. Nah, dalam kalam positif tajawuz terjadi zihnan wa kharijan. Berarti kalau dalam kalam nafi tajawuz hanya terjadi zihnan faqat la kharijan. Ya, tapi tetap ada tajawuz di sana gitu. Ya, ini kan untuk membela kaidah bahwa ma daraba Zaidun amran daraba fil mutadi, walaupun secara kenyataan dia tidak melewati fa'il, sehingga dia juga tidak sampai ke maf'ul bi amron, karena amr nggak dipukul. Nah, dalam rangka agar dia tetap fi'il mutadi, maka dikatakan tadi bahwa di sini kalamnya kalam nafi, tetap walaupun kalam manfi terjadi tajawuz, cuma zihnan la kharijan. Kalau kita lihat di sini pemaparannya kalau diarahkan kepada pemaparan logika gitu ya, sehingga memang menjadi tidak sederhana, menjadi harus muter otak gitu ya. Wala syakka, tidak ada keraguan fi wujudi tajawuz, dalam adanya tajawuz melampaui tadi fil isbatil ladzi wal aslu, pada isbat yang dia merupakan asal. Isbat bicara Adam dan Malaka
al aslu al isbat. Bayu jadu fi nafi aidon, maka didapati tajawuz pada nafi juga, ada juga tajawuz ya. Fala iskala, sudah kalau demikian maka di sini tidak ada iskal, no problem, udah jelas bahwa dalam nafi juga terjadi tajawuz, walaupun tajawuznya dari segi zihni la kharijan gitu. Karena sesuatu yang negatif itu bisa dipahami ketika melihat positif, tidak melihat. Berarti tidak mungkin dipahami buta kecuali dipahami juga sono sifat malaka yang asal, yaitu melihat. Cuman di sini ditiadakan. Faqad zahara, maka sungguh telah jelas mimma sabaqa bayanu, dari apa-apa yang telah terdahulu penjelasannya. Ana tajawuza, bahwasanya tajawuz di sini laisa bisa babil arid, bukan tersebab sesuatu yang datang kemudian. Berarti tajawuz dia sifatnya apa? Hakiki. Dia sifatnya memang asli, zati, bukan karena sebab yang lain gitu. Ana tajawuza laisa bisa bil arid, bahwasanya tajawuz di sini bukan dengan sebab sesuatu yang baru datang. Faya khruju, maka keluarlah mitlu sumpama zahabtu bi Zaidin, aku memergikan Zaid, aku membuat Zaid pergi. Ai azhabtuhu. Nah, zahaba itu kan dia lazim, dia hanya merofakan fa'il, dia hanya sampai merofakan fa'il saja, dia tidak melewati maf'ul bih, tidak melewati fa'il sehingga sampai ke maf'ul bih, enggak. Tetapi di sini ada ba, karena wasilah ba huruf jar, sehingga zahaba yang tadinya dia lazim hanya sampai kepada fa'il, karena ada bantuan ba dia sampai kepada maf'ul bi, sehingga sampailah bi Zaidin. Sehingga secara mana Zaidin di sini jadi maf'ul bi, karena zahabtu bi Zaidin, aku membuat Zaid pergi gitu. Sama dengan itu, zahaballahu bi nurihim, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya mereka. Cahaya apa ya? Api unggun atau api yang dinyalakan oleh orang-orang munafik. Nah, sinar yang dihasilkan dari api, dan api tadi dinyalakan oleh orang-orang munafik. Allah padamkan cahaya tadi gitu. Liana tajawuza fihi, karena tajawuz padanya pada lafaz zabtu bi Zaidin bisa babil arid, dengan sebab arid alladzi huwal ba'u, yang dia merupakan, yang dia adalah ba. Ya walaupun banyak juga yang berpandangan ya sudahlah kita fleksibel saja, muta'addi dibagi dua, ada muta'addi bi nafsihi, ada muta'addi bi ghairihi. Muta'addi bi nafsihi contohnya darabtu Zaidan, muta'addi bi ghairihi contohnya zahabtu bi Zaidin, dan seterusnya. Wa minu, dan dari penjelasan ini yulamu dipahami annal murada minal muta'addi, bahwasanya maksud dari muta'addi ma yakunu bi ghairi wasitati harfil jarri, yaitu fi'il muta'addi yang dia bi ghairi, tanpa perantara huruf jar. Wa huwa, dan dia muta'addi yang tanpa melalui huruf jar, al muqabilu lil lazimi, dialah yang membandingi, dia lawan dari fi'il lazim. Wal muradu ilal itlaqil muqabili lil lazim, dan dialah yang dimaksudkan indal itlaq, ketika disebutkan secara mutlak fi'il muta'addi gitu. Berarti yang dimaksudkan adalah fi'il al muqabil lil lazim, lawan dari fi'il lazim. Al muradu indal itlaq, gitu ya. Dialah yang dimaksudkan indal itlaq ketika disebutkan secara mutlak al muqabilu lil lazim, yang apa berbandingan dengan lazim. Wa huna bathun nafisun, dan di sini masalah ini ada pembahasan yang sangat sangat bernilai, sangat berharga. Mazkurun fi syarhi, yang disebutkan dalam syarahnya. Walhasilu, simpulannya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim.
والحاصل أن لكل فعل إذا أمر وتؤمن به لا بد له من شيء يقوم به يقال له الفعل فإن يقتضى بعده مفعولا أي شيئا يتجاوز الفعل من الفاعل إليه ويقع عليه فهو متعدد وهو إما متعدد إلى مفعول واحد كمثال المتن أو إلى اثنين نحو علمت الله واحدا أو إلى ثلاثة نحو أعلمنا الله العلم نافعا وإن لم يقتدي بعد الفاعل مفعولا بل ينحصر في فاعله ولا ينفك عنه فهو لازم وهذا معنى قول المصنف. Ya, ada. Falasilu simpulannya. Anna likulli fi'lin idza nuzira wa tu'mila fi la budda lahu min syai'in yaqumu bihi. Bahwasanya bagi tiap-tiap fi'il perbuatan, karena perbuatan itu nggak mungkin berdiri sendiri. Dia pasti ada alladzi yaqumu dzalikal fi'lu bihi gitu. Pasti ada pelakunya, pasti ada yang melakukan, pasti ada sesuatu yang dari sesuatu tadi muncul pekerjaan atau kejadian tersebut gitu. Ketika disebutkan berdiri, itu nggak mungkin berdiri, kata berdiri dia berdiri sendiri, tidur lah ya, tidur itu pasti ada yang melakukan pekerjaan tidur, pasti ada fa'ilnya gitu, jadi nggak mungkin. Makanya dari sisi itu isim dia lebih mulia daripada fi'il. Kenapa? Karena isim itu musnad ilaih, sementara fi'il musnad, dia disandarkan ke fi'il. Isim adalah asli, di mana fi'il perbuatan itu nggak bisa berdiri sendiri, tetapi perbuatan selalu yaqumu bil ismi, dia selalu melekat pada isim gitu. Sehingga lebih mulia isim daripada fi'il dari sisi itu. Kita lanjut. Idza nuzira, apabila fi'il tadi dianalisa, dia dipikirkan, wa tu'mila fi, dan sama dianalisa fi pada fi'il tadi, la budda, itu tidak boleh tidak, lahu baginya, bagi tiap fi'il, min syai'in, daripada sesuatu, yaqumu, yang melekat itu fi'il, bihi, dengan syai' gitu. Jadi nggak mungkin telah terjadi perbuatan tidur tetapi nggak ada yang tidur, nggak bisa. Ini siapa yang tidur? Jin tidur, berarti kan ada yang tidur juga, jin gitu ya. Yuqalu, yang dikatakan bagi syai' tadi itu al-fa'ilu, itu fa'il. Fa'inik tadha ba'da maf'ulan, lalu jika fi'il tadi menuntut ba'da sesudahnya, sesudah fa'il tadi, maf'ulan dia menuntut fa'il, ay syai'an, tegasnya sesuatu, yatajawazul fi'lu, fi'il tadi melewati, minal fa'ili, dari fa'il, ilai kepadanya, pada syai', pada maf'ul tadi. Wa yaqau, dan fi'il tadi terjadi alai, atas maf'ul. Fahuwa, maka dia fi'il yang alladhi yaqtadha ba'da maf'ulan dan seterusnya, muta'addin, fi'il muta'addin namanya. Bahwa dan fi'il muta'addi imma, ada kalanya muta'addin ila maf'ulin wahidin, muta'addi kepada satu maf'ul, kamitsalil matni, contoh matan, contoh yang ada di matan ya. Nasara Zaidun Amran, au ila lisnain, au ila isnain, atau kepada dua maf'ul, au alimtullah wahida, aku meyakini Allah itu Maha Esa, au ila salasatin, atau kepada tiga maf'ul, nahu a'lamanallahu al-ilma nafi'an, Allah telah memberitahukan kepada kita al-ilma nafi'an, ilmu itu manfaat. Maf'ul pertama maf'ul kedua, maf'ul tsani al-ilma, al-maf'ul tsalits nafi'an, asluhuma mubtada'un wa khabarun. Wa illam yaqtadi ba'dal fa'ili maf'ulan,
Lalu jika fi'il tadi tidak menuntut sesudah fa'il, dia tidak menuntut maf'ulan maf'ul. Bal yanhasiru fi fa'ilihi, tetapi fi'il tadi hanya terbatas pada fa'ilnya saja, wala yanfaku an, dan dia tidak pernah terpisah dari fa'il. Pokoknya dia fa'il aja udah fokusnya. Dia melekat tetap tidak pernah terpisah dari fa'il, dan dia tidak pernah melewati fa'il sehingga sampai la bita'khiri minhu la tadfaku anhu wa la al-faqra al-awwali takwiru wa la takun min al-qasirina wa qala halu bin muta'ati al-rabdu zaidan wa kafahimtu mas'alatan ila maqulihi alladhi huwa muta'alliqul fi'li bal waqa'a dhalika al-fi'lu ay al-hadatu bi nafsihi ay nafsil fa'ili alladhi yaqumu bihi dhalika al-fi'lu walladhi mahu bi anna yasfaqa anhu akhlaq wa inna al-khuruja masalan la yasfaqu anhu wa la yantaqidu ila akhlaq wa minhu yu'lamu wa tasmiyati billadhi thumma innahu ila fi ma'rifatin muta'ati walladhi mujawidun bahwa nama yu'alu bijahil sayani bahwa alazimun. Ya udah selesai sampai mana tadi, udah aja dulu. Walazimu ay al-fi'lul lazimu fi'il lazim wa itu ma al-fi'lul istilahiyu fi'il istilahi kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha muqtarinatan bi adil azminati salasa, kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya dan dia bergandengan dengan salah satu waktu dari waktu yang tiga. Itu fi'il istilahi. Al-fi'lul lughawi al-hadas, gitu ya. Fi'il secara lughawi al-hadas, ya pekerjaan, ya peristiwa, ya. Alladzi lam yatajawaz fihi fi'lal fa'ili ay hadasal qa'ima bih. Fi'il istilah yang alladzi lam yatajawaz, dia tidak melewati fihi padanya fi'lal fa'ili, perbuatan fa'il, hadasahul qa'ima bihi, peristiwa fa'il artinya pekerjaan atau peristiwa yang muncul dari fa'il, al-qa'ima bihi yang melekat bi pada fa'il. Saun kana dzalikal hadatsu bi tatsirin minal fa'il, sama saja ada hadas tersebut, peristiwa kejadian tersebut dengan tasir dari fa'il. Kamisalil matni, seperti contoh matan, nasara zaidun amron. Nah di sini lafaz nasara menolong, peristiwa menolong ini ya jelas dilakukan oleh Zaid, artinya satu peristiwa yang dikerjakan oleh Zaid, itu ada tasir dari fa'il. Aula atau tidak ada tasir dari fa'il, kahamuka Zaidun, seperti Zaidun bodoh. Ya, Zaid kan tidak melakukan perbuatan bodoh, sehingga bukan tasir dari fa'il gitu. Fa'inal hamaqata qa'imatun bi Zaidin, karena sesungguhnya bodoh, sifat bodoh itu melekat pada Zaid. La bi tatsirin minhu, bukan Zaid yang menciptakan, bukan Zaid yang mengadakan, bukan dengan sebab tasir minhu dari Zaid, bukan. Tapi wala tanfaku anhu, hamaqah tadi tidak terpisah anhu dari Zaid, jadi melekat pada Zaid. Dia seperti itu. Wala 'alal qasr 'alal awal taqsirun wala takun minal qasirin. Wala 'ala, dan bisa jadi al-qasra 'alal awal, membatasi atas yang pertama. Arti yang pertama adalah bitasirin minal fa'il,
Artinya kalau kita berpikir bahwa peristiwa itu tidak mungkin muncul kecuali kalau memang diusahakan oleh fa'il. Kalau kita hanya berpikir kayak gitu dan kita tidak berpikir bahwa di sana ada hadas, ada peristiwa yang dia bukan merupakan asar dari fa'il, dia bukan merupakan tasir dari fa'il, tetapi sesuatu yang sifat alami dan melekat pada fa'il. Kalau kita memikirkan hanya membatasi mana yang pertama doang, yaitu bitasir, taksirun, itu dianggap kelalaian dalam berpikir. Artinya berpikirnya terlalu sederhana sehingga tidak mencakup keseluruhan, tidak mencakup sesuatu harus yang dicakup di dalamnya. Taksir itu ya kelalaian nanti, tidak sampai berpikir. Wala takun minal qasirin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang qasir, orang-orang yang terbatas dalam berpikiran sehingga tidak sampai kepada tujuan dan kepada puncaknya gitu. Wa kadzal halu fil mutaaddi, dan seperti ini juga seperti keadaan pada fi'il lazim, yaitu hadas yang ada pada fi'il lazim dibagi dua, ada taksir dari fa'il, ada yang bukan taksir dari fa'il. Al-halu, keadaan tersebut, keadaan pembagian tadi fi'il mutaaddi pada fi'il mutaaddi, artinya sama. Fi'il mutaaddi ada yang dia hadasnya bitasirin minal fa'il, ada yang hadasnya la bitasirin minal fa'il lakin la yanfaku anhu gitu. Qad darabtu Zaidan, nah ini daraba bitasirin minal fa'il, saya memukul Zaid, saya melakukan pemukulan terhadap Zaid, berarti saya yang mengadakan pemukulan tadi, saya menciptakan perbuatan memukul, tasir. Wa kafahimtu mas'alatan, dan seperti aku memahami mas'alatan, satu masalah. Berarti kalau sini sifat, jadi lebih apa ya, lebih lekat, lebih dominan, sifat menunjukkan kepada sifat yang melekat sehingga tidak ada tasir atau paham aja dia. Walaupun sebenarnya kalau kita logikakan, tentu di sana ketika bicara ilmu kasbi ada langkah-langkah yang harus diusahakan sehingga nanti memunculkan sifat paham. Nah, walaupun sifat paham itu sendiri lebih dominan, dia menunjukkan sifat yang melekat pada fa'il, tetapi bukan berdasarkan tasir dari fa'il. Bisa dipahami ya. Ilal maf'uli bih, kepada maf'ul bih. Alladzi huwa, yang dia maf'ul bih muta'allaqul fi'li, muta'allaq fi'il. Dari awal sampai sini kita banyak dapati bahwa yang dimaksudkan muta'allaq fi'il itu maf'ul bih ya. Walaupun sebenarnya kalau secara itu fa'il juga dia termasuk muta'allaq fi'il. Kelihatannya kenapa lebih kentara ketika disebut muta'allaq fi'il maksudnya maf'ul bih. Bisa jadi jawabannya karena fa'il dia adalah sumber di mana perbuatan tadi muncul gitu. Walaupun dari segi perbuatan tidak bisa berdiri sendiri, la yaqumu bi nafsi, pasti sebuah perbuatan itu muncul dari orang yang melakukan, walaupun dari sisi itu tetap terjadi ta'alluq fi'il dengan fa'il. Nah, nanti paling beda ta'alluqnya, ta'alluq fi'il dengan fa'il, ya fa'il dia sebagai pelaku. Sementara ta'alluq fi'il dengan maf'ul bih, ya maf'ul bih sebagai objek, gitu aja, sebagai objek penderita gitu. Bal waqa'a dzalikal fi'lu ayil hadatsu. Berarti fi'il dari segi lugawi ini tuh fi'il hadas ya. Bal waqa, tetapi terjadi dzalikal fi'lu, fi'il tersebut ayil hadasu maksudnya hadas, bukan fi'il lugawi, bukan fi'il istilahi. Fi nafsihi, pada dirinya. Ay nafsil fa'ili, nafsi diri fa'il alladzi yaqumu bi dzalikal fi'lu wa lazimah. Nafsil fa'ili, diri fa'il alladzi yang yaqumu bihi, yang melekat bihi dengan alladzi, dengan fa'il tadi, dzalikal fi'lu itu perbuatan, wa lazimahu, dan perbuatan tadi melazimkan kepada fa'il. Suratul Luzum, tafsirul Luzum, bi alla yanfaku anna asla, dengan bahwa tidaklah terpisah fi'il bi manal hadas ya. Anu darinya dari fa'il.
aslan, ya pada dasarnya sama sekali ini nggak terpisah. Karena tadi kita bilang tidak ada perbuatan, peristiwa, satu kejadian yang dia berdiri sendiri tanpa ada yang melakukan atau tanpa adanya sumber awal di mana peristiwa tadi terjadi, gitu, terjadi darinya. Fainal khuruja masalan, karena sesungguhnya keluar, umpamanya kharaja Zaidun lah, gitu ya, la yanfaku anhu, itu tidak terpisah anu dari fa'il, wala yantaqilu ila akhara, dan tidak pindah khuruj tadi ila akhara pada yang lain. Kharaja Zaidun, telah keluar Zaid, berarti pekerjaan keluar ini muncul dan dilakukan oleh Zaid, dan dia melekat pada Zaid, tidak terpisah. Ya tidak terpisah, nggak bisa terpisah dong. Dan perbuatan keluar juga di sini nggak bisa pindah kepada yang lain. Nah sekarang perbuatan keluar yang dilakukan oleh Zaid, dia telah pindah kepada selain Zaid, Umar. Nggak bisa kayak gitu. Walaupun dibilang Zaid keluar, Umar keluar. Nah perbuatan keluar yang dilakukan oleh Zaid dan Umar itu beda. Perbuatan keluar yang dilakukan oleh Zaid bukan perbuatan keluar yang dilakukan oleh Umar. Perbuatan keluar yang dilakukan oleh Umar bukan perbuatan keluar yang dilakukan oleh Zaid, gitu. Ya sampai sono-sono dibahas ya. Wa minhu yu'lamu, dikit lagi dibaca. Pemino, dan dari pemaparan di atas ulamu dipahamilah wajud tasmiyah bil lazim, sisi pemberian nama terhadap fi'il tertentu atau fi'il di atas bil lazimi dengan lazim. Kenapa disebut lazim? Sumaina qila fi ma'rifatil muta'addi wal lazimi dhabitun. Kemudian semuanya kelakuan dikatakan di dalam memahami muta'addi dan lazim, dhabitun, ada dhabit. Artinya ada dhabit lagi tuh. Ada kaidah lagi untuk memberikan pemahaman terhadap fi'il muta'addi dan fi'il lazim di samping dhabit dan kaidah di atas. Wa huwa, dan dia dhabit tadi, anna ma yuf'alu bi jami'il badan fa huwa lazimun ka qama wa dhahaba wa dakhala wa kharaja. Bahwasanya ma yuf'alu, perbuatan yang dilakukan bi jami'il badan, dengan seluruh badan. Artinya ketika perbuatan tadi terjadi, perbuatan tadi dilakukan oleh seluruh badan, bukan dengan satu anggota badan, bukan. Bahwa maka dia fil yang kayak gini lazimun fil lazim. Qaqama, seperti berdiri. Ya berdiri kan dilakukan oleh seluruh badan. Maka masa iya sih telah berdiri, tapi berdiri tadi tidak dilakukan oleh seluruh badan, dilakukan oleh tangannya doang. Ini jadi badal nanti dia. Atau dilakukan oleh kaki, ya nggak bisa kayak gitu TH. Pokoknya secara umum yang namanya berdiri dilakukan oleh seluruh badan. Apa itu berdiri? Berdiri adalah satu posisi di mana seseorang dengan posisi palanya di atas, badannya tegak lurus, dan kakinya di bawah. Itu kan berdiri dia. Kalau palanya di bawah, badannya tegak lurus, kakinya di atas, itu posisi berdiri atau apa itu? Apa ngalirin darah ke kepala? Salto apa itu ya? Tapi kalau masih muda sih bisa aja kayak gitu ya.
Kalau udah tua, wallahu a'lam. Kayaknya nanti darahnya ke kepala semua, bisa udah Anda jadi darah tinggi apa darah rendah. Jadi koma tuh begitu artinya. Makanya itu kalau tidak salah disebut hay'ah apa ya, tingkah gitu. Sehingga ketika bicara ilmu logika, hay'ah seperti tadi itu adalah dia apa, sifat yang ada pada makhluk, tidak ada pada sifat tidak bisa diterapkan pada Allah, karena Allah tidak sama dengan makhluk, makhluk tidak sama dengan Allah. Sehingga berdiri, duduk, apa itu, berbaring, terlentang, tengkurap, tidur miring, itu kan posisi-posisi ya. Jongkok, duduk, segala macam lagi ya. Itu posisi-posisi itu, posisi yang seperti ini adalah hay'ah, itu harus bisa diterapkan pada makhluk. Kalau pada Allah nggak bisa. Wa dhahaba wa dakhala wa kharaja, sama lah ya, dikerjakan oleh seluruh anggota badan. Masa keluar cuman matanya doang, badannya dan yang lainnya tetap di dalam, kan nggak bisa kayak gitu ya. Wa ma yuf'alu bi udwin wahidin aw qalbin aw hissin, sementara perbuatan dilakukan dengan satu anggota badan atau hati atau apa, indra ya. Bahwa muta'addin, maka dia fil muta'addi. Satu anggota badan misalkan memegang ya, melihat. Ini secara umum ya. Kalau dhabit itu dia sifatnya apa ya, aghlabiyun atau aktsariyun, hanya mayoritas, kebanyakan, umumnya seperti itu. Bukan berarti harga mati, bukan berarti tanpa istisna, tetap istisna biasanya ada. Au qalbin atau hati, au isin, au muta'addin, maka dia muta'addi. Maka di sini dibilang lakin hadza istiqra'un jaizu takhalluf. Akan tetapi ini tadi patokan di atas adalah istiqra', penelitian yang sifatnya jaizu takhalluf, boleh-boleh saja takhalluf, tertinggal, boleh-boleh saja ya, takhalluf tertinggal, boleh saja ya berlawanan itu. Kama syarna ilai anifa, sebagaimana kami isyaratkan padanya anifat tadi ya, baru saja. Qal haq anna muta'allaqal fi'li in kana mimma la yustaghna an tasrihi falazimun wa illa fa muta'addin khudh hadza. Wal haqu, pendapat yang benar, artinya karena istiqra tadi jaizu takhalluf, bukan istiqra yang tam sempurna, tetapi istiqra yang naqis, sehingga bisa saja terjadi sesuai tidak sesuai dengan hasil penelitian ini gitu. Pendapat yang benar adalah ana muta'allaqal fi'li, bahwasanya muta'allaq fi'il in kana, jika ada yang muta'allaq fi'il mimma yustaghna, tidak dibutuhkan antasrihi, untuk tasrih menegaskannya, falazimun, maka fi'il lazim. Berarti muta'allaq fi'il ada yang dia harus ditegaskan, ada yang dia sah-sah saja tidak ditegaskan. Berarti ketika dia tidak harus ditegaskan, mimma yustaghna antasri, termasuk lafaz yang yustaghna, tidak dibutuhkan antasri untuk menegaskannya, artinya untuk menyebutkannya secara tegas, falazimun, maka ini lazim. Wa illa, dan jika tidak, wa illam yakun mimma yustaghna antasrihi, jika dia termasuk fi'il yang tidak dibutuhkan, tidak dibutuhkan berarti dibutuhkan, fa muta'addin, maka muta'addi. Khudh hadza, ambil oleh kamu, hadza ini dhabit, ini patokan. Kembali ke tadi juga bisa ya, ada marro, ada marrobi. Kalau marro dia lazim, marrobi dia muta'addi. Karena ketika marrobi dia harus ditegaskan objeknya. Misalkan marartu bi Zaidin.
Kalau marra saja nggak pakai bi itu lazim. Marral waktu, telah berjalan waktu gitu. Alhamdulillah selesai babul awal dengan segala pemahaman dan analisa logikanya. Al-babu tsani minha, bab yang kedua minha dari bab sulasi mujarrad. Al-babu tsani anau tsani min al-abwab sittah, dari bab sulasi mujarrad yang 6.